Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang konsepsi HAM dan perkembangan HAM serta HAM di Indonesia. Dan yang akan saya bahas yaitu pengertian HAM dan perkembangan HAM. Yang pertama yaitu pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, yang merupakan anugerah Tuhan yang harus dijunjung tinggi serta dihormati oleh setiap orang, masyarakat, dan negara. Adapun dalam pasal 1A UU nomor 39 tahun 1999 yaitu yang mengatur tentang HAM, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Melihat dari definisi itu, maka HAM memiliki beberapa ciri-ciri, seperti HAM itu kodrati atau inherent, dan dia bersifat universal. Semua manusia memiliki HAM. Terus juga HAM bersifat partikular, terus tidak dapat diingkari, dan tidak dapat dibagi, serta HAM itu saling tergantung satu sama lain antar manusia. Selanjutnya kita bahas tentang perkembangan HAM. Ide tentang HAM berasal dari Inggris dari abad ke-17. Ketika timbul perlawanan kaum bangsawan terhadap kekuasaan raja yang mutlak. Lalu pada tahun 1215, para bangsawan memaksa raja untuk memberikan Magna Carta, yaitu Magna Carta Liberatum, yang melarang penahanan, penghukuman, dan perampasan hak milik secara sewenang-wenang. Kemudian pada tahun 1679 muncul Habeas Corpus, yaitu suatu dokumen keberadaan hukum bersejarah yang menetapkan bahwa bila seseorang ditahan, maka ia harus dihadapkan dalam waktu 3 hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa dia ditahan. Kemudian pada tahun 1689 muncul Bill of Rights di Inggris. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah Deklarasi Prancis atau French Declaration. Dan pada tanggal 6 Juni 1941, Presiden Roosevelt mengemukakan 4 prinsip kebebasan atau the Four Freedom yang terdiri dari kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan beribadah, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari kekuatan akan agresi. Selanjutnya, pada tahun 1944 diadakan Konferensi Buruh Internasional di Philadelphia yang kemudian menghasilkan Deklarasi Philadelphia. Isi dari deklarasi tersebut kemudian dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan HAM yang bersifat universal sebagaimana terdapat dalam The Universal Declaration of Human Rights PBB pada tahun 1984. Nah, dari perkembangan HAM tadi itu bisa dibagi lagi secara garis besar sebagai 4 generasi yang berpusat pada generasi 1 yaitu berpusat pada bidang hukum dan politik, generasi 2 itu berpusat pada menuntut hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Lalu generasi ketiga itu berpusat pada kesatuan antara hak, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum atau yang disebut dengan hak-hak untuk membangun. Dan generasi keempat itu yang penekanannya lebih terhadap hak-hak individu dan komunitas yang selama ini dianggap mengalami penindasan oleh negara yang berperan terlalu dominan dalam kehidupan manusia. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Fernando. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, pasal 55 dan pasal 56 Piagam PBB, upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dilakukan harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku. Lalu ada hak asasi manusia di Indonesia itu didasarkan pada konstitusi NKRI, yaitu yang pertama pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama, lalu yang kedua ada Pancasila sila keempat, lalu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 29 dan 30. Lalu ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lalu ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Lanjutannya HAM di Indonesia itu menjamin apa aja sih? Yang pertama, hak untuk hidup.
Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan. Yang keenam, hak atas rasa aman. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Lalu yang kesembilan, hak wanita dan hak anak. Oke, lembaga penegakan HAM. Di Indonesia sendiri sudah dibentuk komisi yang akan menangani kasus terkait pelanggaran HAM, yaitu yang pertama adalah Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lalu ada Pengadilan HAM. Baik, kita lanjut. Komisi Nasional HAM. Wewenang Komnas HAM itu dibagi ada 4. Yang pertama, wewenang dalam bidang pengkajian penelitian, lalu wewenang dalam bidang penyuluhan, lalu ada wewenang dalam bidang mediasi, lalu wewenang dalam bidang pemantauan. Baik, yang pertama, wewenang dalam bidang pengkajian penelitian. Yang pertama itu poin yang pertama dari wewenang dalam bidang pengkajian penelitian. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran kemungkinan aksesibilitas atau ratifikasi. Yang kedua, poin kedua, pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, penerbitan hasil pengkajian dan penelitian. Yang keempat, studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia. Lalu yang kedua, itu adalah wewenang dalam bidang penyuluhan. Yang dimana terdapat 3 poin. Yang poin pertama itu adalah penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua, upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya. Lalu poin ketiga, kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Lalu yang ketiga itu adalah wewenang dalam bidang mediasi. Terdapat 5 poin. Yang pertama, perdamaian antara kedua belah pihak. Yang kedua, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Yang ketiga, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Lalu poin yang keempat, penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Poin kelima, penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti. Lalu yang terakhir ada wewenang dalam bidang pemantauan. Yang pertama, poin pertama, pengamatan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia dan penyuluhan laporan hasil pengamatan tersebut. Lalu yang kedua, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Lalu poin ketiga, pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan. Lalu poin keempat, peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu. Lalu poin yang terakhir, yang kelima, pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rezi. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pengadilan HAM. Jadi berdasarkan pasal 104 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Nah, di situ dikatakan bahwa dalam rangka penegakan HAM, Komnas HAM dapat melakukan pemanggilan saksi dan pihak kejaksaan untuk melakukan penuntutan di pengadilan HAM. Nah, untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat, dibentuk pengadilan HAM di lingkungan umum. Maksudnya lingkungan umum adalah seperti pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Nah, selanjutnya apa sih itu pelanggaran HAM berat? Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Berdasarkan UU nomor 26 tahun 2000, di situ dikatakan yang pertama, kejahatan genosida itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap kelompok. Selanjutnya, melakukan tindakan pencegahan kelahiran dalam kelompok, kemudian memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok lain. Gitu. Kemudian apa sih itu kejahatan kemanusiaan? Kejahatan kemanusiaan itu dapat berupa seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penganiayaan, kemudian kejahatan seksual, kemudian kejahatan apartheid, penyiksaan terhadap kelompok, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu pendidikan HAM. Nah, jadi pendidikan HAM itu atau bahasa gaulnya Human Rights Education secara sederhana dapat diartikan sebagai mendidik setiap individu untuk melakukan atau untuk memperjuangkan hak-haknya sekaligus untuk dapat menghargai hak-hak orang lain. Nah, apa sih sebenarnya sasaran dari pendidikan HAM ini? Jadi pembelajaran HAM ini berfokus pada transformasi sosial baik pada level individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya pendidikan HAM ini dapat kita implementasikan atau kita tingkatkan itu melalui beberapa cara. Salah satunya adalah kepekaan sosial. Kepekaan sosial serta kepedulian sosial dalam masyarakat dan lingkungan. Nah, jadi kepekaan sosial yang dimaksud di sini bisa dicontohkan mungkin bagaimana kita dapat melakukan sikap gotong royong, peduli terhadap mereka yang mengalami kesulitan, kemudian kesadaran kita untuk saling sayang, menyayangi, dan menghormati. Nah, serta menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Selanjutnya dapat kita lakukan dengan menghargai karya orang lain sebagai pribadi yang menjunjung tinggi etika akademik. Maksudnya seperti apa sih? Kita ambil contoh sikap menghargai karya orang lain. Yang pertama itu memberikan respon atau tanggapan mengenai karya orang lain. Nah, yang kedua kita dapat melakukan apresiasi. Apresiasi yang dimaksud di sini adalah dengan mungkin kita tidak melakukan penghinaan, mengejek hasil karya yang telah dibuat oleh orang lain. Kemudian kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggunakan haknya dalam berekspresi dalam karya sesuai dengan ketentuan dan etiket yang berlaku. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.